Halo, perkenalkan nama saya Nigel Sahal dengan NIM 1352143. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang project IRK yang berjudul Tarjan's Algorithm. Oke, jadi ini readme-nya. Pertama, general information tentang Tarjan algoritma itu sendiri. Jadi basis dari Tarjan algoritma ini adalah DFS atau Depth First Search. Dan ini digunakan untuk mencari strongly connected components dan bridge dari sebuah graph. Teknologi yang digunakan untuk project yang saya buat ini menggunakan untuk backend-nya menggunakan Go language dan front-end-nya menggunakan framework React dan bahasa JavaScript. Dan di sini ada dua folder utama dalam repository, yaitu backend dan front-end-nya. Dan ini untuk folder image. Terus fitur yang ada di project ini itu ada input edge dan dari undirected graph, terus dark mode dan light mode. Mungkin di sini edge-nya itu untuk directed graph ya. Jadi arahnya itu ada. Terus di sini ada dark mode dan light mode. Terus digunakan untuk mencari strongly connected components dari sebuah graph dan bridge dari sebuah graph. Dan ini cuplikannya. Terus cara menjalankan. Oke, yang pertama buka terminal. Oke, di sini mungkin dimatiin dulu. Buka terminal ke yang backend, terus diinstal package yang diperlukan. Oke, misalnya di sini ada IOTIL, encoding JSON, FMT sama net HTTP. Di sini hanya itu. Terus di sini sama course. Oke. Paling itu. Terus bisa dijalankan dengan perintah go run main.go. Selanjutnya ke yang front end, di npm install, terus di yarn start. Selanjutnya program sudah bisa dijalankan di localhost 3000 untuk menggunakannya. Terus untuk jika ingin dark mode bisa diklik. Ya, ini untuk contohnya ya. Contoh menggunakannya, AB ini merepresentasikan H A ke B, BC juga dari B ke C, CA, H dari C ke A. Bisa juga dengan format yang seperti ini. Terus tinggal diklik button Find SCCS and Bridge untuk mencari strongly connected components dan bridge dari graph itu. Terus nanti akan muncul hasilnya di layar. Project status dari tugas ini complete. Untuk room for improvement-nya untuk speed up the algorithm sama improve user UI UX-nya gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita ini dulu ya. Git status tidak ada update di git log. Ini terakhir tanggal 5 Agustus. Oke, lanjut. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dari algoritma yang di project ini. Oke, yang pertama itu ada struktur datanya. Struktur datanya itu graph. Dan di sini itu untuk bridge-nya, bedanya di sini itu kayak lebih sedikit dari yang ini, dan edge-nya itu undirected gitu. Jadi dia nggak peduli arahnya gitu, sama aja. Untuk isinya, elemen-elemennya itu ada nodes berupa map, vertex itu integer, adjacency list itu map juga, time integer, discovery, low link, on stack itu map, stacknya di sini array of string, dan ini untuk hasilnya SCCS sama bridge. Terus ini ya sama seperti yang di atas tapi lebih sedikit. Selanjutnya ke fungsi Tarjan's SCC, di mana inputnya ini adalah edge berupa array of string. Oke, jadi di sini untuk input JSON dari si front end itu berupa seperti ini. Edge, terus isinya itu array dari string gini, A B C D E F. Nah, nanti di sini akan di-convert gitu jadi ini array of string. Terus untuk outputnya itu berupa seperti ini,
ABA itu berarti kayak strongly connected components-nya dari A ke B terus ke A, terus BCAB dan seterusnya. Terus ini yang akan dikirim ke front end-nya, SSCS gini, terus bridge-nya seperti ini. Kurang lebih untuk back end-nya seperti itu. Mungkin untuk front end-nya tidak perlu dijelaskan ya, atau mungkin sedikit. Ini untuk form dari graph-nya. Terus ini untuk graph-nya yang ada visualisasinya pakai D3. Saya menggunakan D3. Terus oke, mungkin itu aja sih. Oke, lanjut ke yang tadi algoritma. Di sini inputnya ini dan outputnya yang tadi ini SCC dan ini bridge-nya. Terus selanjutnya nih inisialisasi dulu grafnya, nodes-nya, vertex, terus adjacency list, time-nya jadi 0, discovery, loading, on stack, stack, dan ini untuk outputnya. Terus ini untuk build the graph-nya dari edge yang sudah diberikan di input. Dimasukkan ke adjacency list sama vertex-nya juga ditambahin. Terus oke, ini untuk running si algoritmanya. Jadi untuk setiap vertex atau simpul di dalam adjacency list-nya, jika si di discovery-nya, jika simpul di discovery-nya itu belum dikunjungi atau 0, vertex hasn't been visited yet, maka dilakukanlah algoritmanya target dengan input vertex-nya. Nah, untuk di algoritma sendiri itu kita time-nya di increase, terus dimasukin time yang tadi udah di increase ke discovery sama loading untuk si vertex U ini. Terus di append, terus on stack-nya jadi true. Nah, untuk setiap tetangga V di dalam vertex U, maka dilakukan iterasi berikut. Dan jika si tetangga itu belum dikunjungi atau si discovery yang tadi 0, maka lakukan lagi target terhadap V. Nah, di sini DFS-nya itu berlaku. Jadi dia akan terus sampai ujung baru dia intinya dari ya secara depth DFS lah. Secara depth dulu. Bukan melebar seperti BFS. Terus lanjut di update loading-nya jadi si loading U sama loading V, dicari yang minimal terus masukin lagi ke U. Kalau sudah yang tadi sih udah DFS-nya udah sampai ujung gitu ya. Nah, kalau belum di tadi ini kan kalau belum dikunjungi. Nah, kalau udah dikunjungi terus di else if ini Gion stack-nya untuk jika V ada di stack itu loading-nya dicari lagi yang minimal antara U dan discovery V. Nah, kapan menemukan SCC? Jika si yang udah dikunjungi itu berupa root node gitu. Jadi jika si loading U-nya itu sama dengan dari discovery U-nya. Terus ini untuk mekanisme di pop gitu stack-nya, terus nanti di append ke SCC-nya. Terus ini di reverse order untuk ini untuk keperluan front end. Terus di append. Nah, gitu. Nah, ini untuk fan bridge-nya. Konsepnya sebenarnya sama, perbedaan yang terlihatnya itu dia undirected jadi 2 gini. Terus untuk targets-nya ya dia nggak perlu pakai stack dan lain-lain. Ini sama di time increase dimasukin ke ini kedua. Nah, untuk setiap vertex di adjacency-nya kalau V, bedanya di sini juga ada parent-nya gitu. Buat apa parent? Jadi kayak misalnya kalau untuk di contoh ini ya ini EF terus FE gitu kan. Nah, kan E itu parent-nya dari F gitu. Nah, itu di continue. Terus discovery jadi kalau misalkan belum di visit ulangi lagi. Nah, ini DFS-nya juga berlaku. Terus yang seperti tadi loading-nya cari yang lebih minimum antara si loading U sama loading V. Terus jika si yang V-nya itu lebih besar loading V-nya dari discovery U-nya, ya itu maka itu adalah bridge gitu. Jadi di append ke dalam bridge-nya. Nah, else kalau misalnya belum di visit, loading-nya itu di update
yang lebih minimum antara O dan discovery fee. Oke, kurang lebih itu. Mungkin langsung ke test case dan ini ya. Jadi ini go run main.go. Ini ya start. Oke, ini untuk test case-nya. Test case-nya yang pertama saya mengambil dari contoh yang diberikan di readme ini. Ya, contohnya seperti ini. Terus ini edge-nya. Kalau dari sini bisa kita lihat yang strongly SCC-nya itu ada di sini ABCA dan EF gitu ya. Oke, ini udah kebuka. Oke, di sini. Oke, di sini jadi ada button dark mode. Nah, ini untuk dark mode. Ini untuk front end aja sih. Terus ininya bisa diatur juga. Sini ada display untuk SCC-nya dan ini untuk bridge-nya. Ini button untuk SCC dan bridge. Jadi kalau misalnya belum ada ya dia akan ya ini pop up please enter valid edge, you must enter at least one edge. Kayak gitu. Oke, mungkin untuk ini test case-nya ada 4. Ini pertama dari yang diberikan di readme. Ya ini normal ada dua SCC, terus bridge-nya di sini BD, DE sama EF gitu. Jadi ya seperti itu. Terus ini untuk test case kedua. Nah, perbedaannya adalah di sini kan terlihat seperti ada 2 SCC. Namun sebenarnya yang di sini itu bukan SCC karena dari A ke B, B ke C dan bukan C ke A, tapi di sini A ke C. Jadi di sini SCC-nya cuma 1. Terus bridge-nya oke, mungkin nanti kita buktikan di atas, kalian dijelaskan. Terus yang ketiga, di sini terlihat seperti ada SCC 1, bridge-nya juga 1. Nah, bridge-nya di sini ya ada DF. Namun yang di sini D yang ini akan mengarah ke A dan D yang sini mengarah ke E, sehingga ini bukan SCC gitu. Terus yang terakhir ABCDE ini harusnya tidak ada SCC dan di sini bridge-nya itu di semua edge gitu ya, adalah bridge. Ya, kurang lebih test case-nya seperti itu. Oke, mungkin saya jalankan. Oke. Oke, ini bisa dilihat. Oh ya, jadi kalau satu sendiri ini dia juga termasuk SCC gitu ya. Oke, pertama kita mendapatkan di sini ada EFE, ya dia SCC karena dari E ke F, F ke E gitu. Terus yang D ya dia sendiri, jadi ya dia SCC terhadap dirinya sendiri gitu. Terus ada ABC, A ke B, B ke C, C ke A, dan ini maka termasuk SCC. Nah, untuk mungkin penjelasannya, oke, bridge-nya dulu. Bridge-nya di sini ada EF, DE, BD. Kenapa disebut bridge di sini? Karena misalnya dari BD kalau tidak ada BD maka dia akan terpecah gitu. Bridge itu jadi kayak seperti jembatan yang kalau dia nggak ada maka graf itu jadi terpecah. Misalnya kalau BD nggak ada maka dia akan menjadi 2 graf yang berbeda, ada ABC dan DE, F gitu. Terus kalau DE juga kalau nggak ada dia akan terpecah di ABC dan D. Di sini. Misalnya kalau BD di sini nggak ada, ini akan jadi ABC terus DF gitu. Terus kalau misalnya DE nggak ada, dia akan jadi gini dan ini. Tadi itu disebut bridge. Dan ini kenapa bridge juga? Karena ini misalnya EF nih, EF kan ada 2. Jadi kalau EF salah satunya itu nggak ada, EF ini ya termasuk bridge. Jadi bridge itu ya walaupun seperti ini tetap termasuk bridge ya. Karena yang dicontoh readme juga seperti itu. Jadi kalau F nggak ada, ini gini, jadi terpecah, F jadi sendiri gitu. Oke, mungkin kita langsung ke sini.
Jadi ini tadi ada si edge yang ini ya, A B B C dan seterusnya. Terus diinisialisasi grafnya. Oke, terus nanti ini ya, setiap setiap adjacency list gitu di dalam vertex, untuk setiap vertexnya dilakukan target. Oke, di increase. Nah, kenapa si ABC ini termasuk ke dalam SCC? Karena misalnya yang tadi ya, tadi kan di G-time-nya ditambahin dulu satu persatu gitu. Oke, untuk langsung ke sini, misalnya dari A, time-nya, oke, bentar. Kayak gini. Misalnya discovery itu D, low link itu L gitu. Jadi di sini kan D-nya 1, low link-nya 1 juga. Terus misalnya dari A, adjacent list-nya ke B gitu. K, B-nya jadi D2, L2 gitu. Nah, karena ini kan tadi DFS ya, dia akan terus nih. Nah, misalnya BC adjacent list-nya C gitu. Terus di sini berarti ada D3, L3 gitu. Nah, terus dia kan pas kembali ke A nih, udah nemuin root node nih. Gimana cara tahu dia itu root node? Karena dia udah pernah di discover gitu. Discovernya itu nggak 0. Jadi dia masuk ke sini on stack, terus low linknya dicari yang minimum. Nah, untuk pencarian yang low link minimum itu fungsinya buat apa? Jadi gini. Jadi misalnya kan ini L3 terus L1. Nah, dicari yang paling minimum nih. 3 sama 1 paling minimum 1. Jadi dari yang tadinya D3 L3 jadi D3 L1 gitu. L-nya gini deh mungkin biar membedakan. Terus di B ini dari L2 kan bandingin lagi nih. L2 sama L1 yang si C ini kecilan 1 gitu. Jadi L1 juga. Nah, terus tadi ya root node gimana? Kan tadi ke A. Nah, di A itu low link U sama dengan discovery U. Nah, gini, 1 sama dengan 1 gitu. Jadi itu root node dari SCC. Nah, pas udah root node, dia di pop. Terus di append gitu. Jadi A, B, C, A, terus pas di A, oh sama nih root node ketemu. Dan dia juga sebelumnya udah discover. Dan nilai discovery sama low linknya sama, maka dimasukin ke SCC. Terus lanjut ke D. D berarti D4 kan lanjut tadi time-nya D4 L4, E-nya D5 L5, F-nya D6 L6 gitu. Nah, terus kan dari EF terus dari F ke E gitu kan. Nah, itu itu untuk di bridge-nya ya. Oke, mungkin kayak gini ya. Nah, pas dari F terus nanti balik lagi ke E, nanti konsepnya sama kayak yang di sini. E di sini masih sama, dia root node, maka si EF FE dia disebut SCC juga nih. Gitu. Oke, mungkin itu. Terus kalau untuk di bridge-nya, oh ya, yang D juga ya, yang D tadi termasuk SCC. Di bridge-nya dia kan dianggap ya undirected gitu ya. Ini konsepnya sama, dan ini berarti sama ya, D1 L1 terus discovery. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu jika V sama dengan parent di continue. Nah, itu mengapa pas di EF ini, jadi dari E ke F gitu, dari F ke E kan pas balik ke E lagi, terus dicek nih, oh berarti dia itu parentnya. Nah, maka dilewat gitu. Jadi EF ini yang di sini itu kayak dianggap aja EF gini, sama aja gitu. Kalau dalam konteks bridge ya, dalam konteks bridge dia sama, ini sama dengan ini nih. Nah, kan udah. Terus lanjut, jika udah dikunjungi, jika belum dikunjungi, dia lakuin DFS nih kayak yang sebelumnya. Ini berarti sama.
Nah, di sini yang tadi ya diminimumkan, dipilih yang lebih minimum. Nah, di sini dicek nih dia itu bridge atau bukan dengan ini. Jika lowling dari V lebih kecil dari discovery U. Nah, di sini bisa kita cek misalnya BD nih. BD kan si D lowlingnya itu 4. Bentar. Lowling di sini 4. Yang D, terus discovery U kan si pas di B terus ke D. Nah, D itu kan si yang menjadi lowling V yang menjadi adjacent list-nya jadi V-nya. Nah, si B jadi U dulu nih. Nah, dicek sama discovery yang D2 gini. Nah, kan L4 ini 4 ini kan lebih gede dari si 2. Nah, maka dia jadi bridge. BD itu termasuk bridge. Nah, begini nih seterusnya. Nah, terus yang di sini juga L5 sama D4. Kan L5 lebih gede 5 lebih gede dari 4. Nah, DE juga jadi nih. Terus EF juga L6 kan 6 lebih gede dari D5 dari 5. Maka ini jadi bridge juga. Nah, terbukti di sini juga sama ya, EF, DE, BD. Ya, walaupun mungkin urutannya itu ya gitulah, beda gitu. Oke. Mungkin itu untuk yang pertama. Nah, untuk mempersingkat waktu yang selanjutnya mungkin langsung dicoba aja dan dijelaskan mungkin lebih singkat. Oke, ini untuk yang kedua. Nah, terbukti ya. Jadi yang termasuk SCC itu cuma satu doang, A, B, C, D, E, A gitu. Balik lagi ke A. Nah, di sini sama ya, kayak misalnya 1, 2, 3, 4, 5 untuk L lowling dan discovery-nya. Terus pas dari si 5 kan dia ke 1 nih. Ini tadi kan L1 D1. Nah, dia termasuk root-nya. Jadi di sini nih stack yang di sini itu langsung jadi SCC, sebuah SCC. Nah, terus misalnya dari yang A ke C gitu, pas DFS udah kelar, A ke C itu tidak termasuk ke SCC gitu. Terus untuk bridge ini tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena ini misalnya kita pecah nih DE misalnya dipecah, dia tidak akan menjadi dua graf gitu, dia tetap akan menjadi satu graf gitu. Terus kalau CD juga dipecah juga tidak akan menjadi satu graf. AC juga kalau dipecah soalnya dihilangkan tidak akan menjadi dua graf gitu. Jadi bridge-nya di sini kosong. Oke, mungkin untuk mempersingkat lagi kita lanjut ke test case ketiga. Oke, di sini test case ketiga. Nah, di sini kenapa nih tidak ada maksudnya bukan tidak ada SCC. Maksudnya SCC itu cuma ada dirinya sendiri gitu. A, B, C, D, E, F gitu. Karena di sini nggak ada SCC yang lebih dari satu gitu. Misalnya di sini terlihat kan kayak A, B, C, E, D ini jadi satu SCC, padahal si D ini gini arahnya A, B, C, E. Harusnya kalau mau jadi SCC E, D, D, A gitu. Tapi di sini arahnya gini, panahnya sorry. Jadi dia bukan SCC. Terus di sini kenapa tidak ada bridge? Karena yang tadi kalau misalnya ini diputus juga tidak akan menjadikan dua. Nah, beda hal dengan DF. Kalau DF diputus jadi kayak gini. Di sini ada F gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Maka di sini itu bridge DF. Oke, lihat di sini benar DF ya. Oke, lanjut. Test case terakhir. Kayak gini. Ya, ini sederhana sih, A, B, C, D, E. Maka ya SCC-nya dirinya sendiri semua. Ya, di sini E, D, C, B, A gitu. Dari E ke E, D ke D gitu ya. Terus di sini bridge-nya semua edge-nya termasuk bridge. Kenapa? Ya sudah jelas. Kalau ini salah satunya dihilangkan edge di sini, maka
graf ini akan menjadi 2 gitu, dan terusnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas penjelasan dan kekurangan dalam hal penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan pemaparan proyek ini.